Halo Sobat Film, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya, amin. Kali ini Mimin bakal ngebawain alur cerita berjudul Pinocchio. Drama ini mengisahkan pengidap sindrom Pinocchio yang akan cegukan setiap kali berkata bohong. Daripada nunggu lama, kita langsung mulai aja yuk ceritanya. Cerita bermula pada Oktober tahun 2000. Hiduplah keluarga bahagia dengan penuh keharmonisan. Sang ayah yang bernama Ki Hosang, ia adalah kapten tim pemadam kebakaran. Sedangkan si istri merupakan ibu rumah tangga. Mereka dikaruniai dua orang putra bernama Ki Jaemyong dan adiknya Ki Hamyong. Nah, ternyata mereka ini memiliki kemampuan mengingat yang luar biasa dibandingkan manusia pada umumnya. Di suatu malam, tim pemadam berupaya memadamkan api di sebuah pabrik yang terbakar. Manajer pabrik bernama Munduksu berkata bahwa masih ada dua karyawannya yang terjebak di lantai 2. Mengetahui itu, semua tim berusaha memasuki gedung tersebut. Namun dua karyawan yang dimaksud ternyata berada di luar. Parahnya, yang telah menyebabkan kebakaran adalah dua orang ini akibat memanggang cumi di dalam pabrik. Akibat ledakan yang terjadi semalam, mereka tidak pernah kembali. 9 petugas pemadam kebakaran ditemukan tewas, sedangkan Ki Hosang belum diketahui keberadaannya. Entah apa yang mereka pikirkan, Munduksu dan dua pekerjanya sepakat untuk berbohong ke polisi dan wartawan. Mereka mengatakan bahwa Kapten Ki memaksa masuk padahal sudah diberitahu tidak ada siapapun di dalam. Suasana semakin keruh ketika seorang tetangga bersaksi telah melihat Kapten Ki, padahal sebenarnya hanya mirip. Dan saat diwawancarai, pria itu kembali mengatakan bahwa dia telah melihat Ki Hosang. Keluarga Kapten mendapatkan amarah dari keluarga korban yang menganggap bahwa Kapten Ki telah kabur meninggalkan anggotanya. Setiap hari para wartawan seperti meneror keluarga Kapten Ki. Tuduhan itu membuat mereka menderita, terlebih lagi tekanan psikologis karena kemarahan publik dan sorotan media yang menyudutkan mereka. Para reporter ramai-ramai memberitakan keluarga Kapten Ki. Salah satunya reporter wanita bernama Song Cheok. Ia merupakan reporter dari stasiun TV MSC. Parahnya, ia terkesan menggiring opini publik bahwa seharusnya Kapten Ki lah yang bertanggung jawab dalam insiden tersebut. Song Cheok bahkan sengaja menyuruh editor hanya memasukkan ekspresi teriakan Jaemyong agar beritanya terkesan dramatis. Dalam track recordnya, Song Cheok memang sudah tidak diragukan lagi. Dia selalu membuat drama seperti berlutut saat melaporkan berita banjir, padahal sebenarnya air tidak terlalu tinggi. Istri Kapten Ki selalu menangis akibat orang-orang yang terus mengolok-ngolok keluarganya. Bahkan para pedagang menolak untuk menjual dagangan mereka. Sebagai anak, Jaemyong tidak bisa terus-terusan berdiam diri. Ia kemudian menemui Song Cheok untuk meminta wawancara. Jaemyong menjelaskan bahwa ayahnya tidak mungkin meninggalkan anggotanya karena dia mendapat penghargaan kehormatan sebagai petugas pemadam. Meski begitu, Song Cheok tidak percaya dan menganggap kalau Jaemyong hanya melakukan pembelaan kepada ayahnya. Pagi harinya, Jaemyong mendapati adik dan ibunya mengakhiri hidup mereka di laut. Hal itu jelas membuatnya sangat terpukul atas kepergian mereka. Saat itu, ia pun menemukan sepatu milik Ki Hamyong. Di tengah kesedihannya, polisi justru menetapkan ayahnya sebagai buronan. Beberapa bulan kemudian, yaitu Januari tahun 2001, terlihat seorang anak perempuan bernama Choi Ina. Ia ternyata pengidap sindrom Pinocchio yang sangat cerewet. Saat itu, Ina merasa kesal harus meninggalkan kota Seoul. Sang ayah yang bernama Choi Dal-peng telah bercerai dengan istrinya, dan kini ia akan tinggal bersama sang ayah. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di rumah kakek. Ina begitu kebingungan bertemu anak laki-laki bernama Choi Dal-po yang memanggil kakeknya dengan sebutan ayah. Terungkap fakta, Choi Dal-po adalah Ki Hamyong yang ditemukan oleh si kakek terdampar di tepi pantai. Si kakek lalu memperkenalkan Choi Dal-peng, yaitu adiknya, dan Choi Ina yaitu ponakannya. Dal-peng yang kebingungan dengan apa yang terjadi kemudian memberitahu
tahu jika Delpo kakaknya sudah meninggal sekitar 30 tahun lalu. Mendengar itu, si kakek jadi linglung dan jatuh pingsan. Si kakek ternyata mengira bahwa Hamyong adalah Delpo anaknya yang kembali setelah 30 tahun meninggal tenggelam di laut. Demi kesehatan si kakek, Delpeng akhirnya mengizinkan Delpo untuk tetap tinggal di sana. Di depan kakek, Delpeng rela dipanggil adik oleh Delpo. Begitu juga dengan Ina yang harus memanggil anak kecil itu dengan sebutan paman. Singkatnya, setelah lumayan lama tinggal di sana, Delpo menjadi lebih akrab dengan Ina. Delpo kemudian memberitahu kalau dia sudah memperbaiki TV karena Ina sangat ingin menonton TV. Namun suatu ketika Delpo terkejut saat Ina memanggil seseorang di TV dengan sebutan ibu. Ternyata Ina adalah putri reporter Song Cheok, salah satu orang yang membuat keluarganya hancur. Suatu ketika Ina dimarahi ayahnya karena ketahuan menonton ibunya di TV. Ina yang berniat mengadu kepada Delpo justru tidak ditanggapi mengingat ia sangat benci terhadap keluarga Song Cheok. Kebencian Delpo kepada Ina rupanya masih belum berakhir hingga 4 tahun kemudian, tepatnya tahun 2005. Saat mereka akan berangkat sekolah, Delpo terlihat akrab dengan Ina di depan ayahnya. Namun tak lama kemudian Delpo menurunkannya di tengah jalan. Mau tidak mau Ina harus berlari ke perahu untuk menuju ke sekolah yang berada di pinggiran kota. Sesampainya di sekolah, seorang murid pintar bernama Chansu meminjamkan sepedanya kepada Ina. Hal itu dilakukan karena Chansu sudah lama menyukai Ina. Keesokan harinya, sekolah mengadakan seleksi siswa untuk mengikuti program quiz challenge yang disiarkan langsung oleh stasiun TV. Hasil tes menunjukkan Ina mendapatkan nilai 92 poin, sedangkan Chansu lebih tinggi yaitu 96 poin. Tanpa diduga, Delpo justru mendapatkan nilai sempurna yaitu 100 poin. Hal itu jelas membuat semua orang terkejut karena bagaimana mungkin Delpo yang seorang siswa terbodoh bisa pintar dalam semalam. Suatu hari tersebar rumor mengenai Delpo yang telah melakukan kecurangan dengan mencuri soal tes demi mendapatkan hadiah sebesar 50 ribuan. Saat itu gurunya memaksa Delpo untuk mengakui kecurangan tersebut. Namun Delpo mengatakan mengapa dia harus mengakui kesalahan yang sama sekali tidak ia lakukan. Perkataan itu membuat Pak Guru marah. Namun ia tidak punya bukti mengenai Delpo yang melakukan kecurangan. Pada akhirnya Chansu diminta oleh guru pergi ke kota Seoul untuk mewakili sekolahnya. Di sana ia pun berhasil menang dan harus kembali minggu depan sebagai juara bertahan. Di acara tersebut Chansu menyatakan cintanya pada Ina. Namun bukannya senang, Ina justru menjadi cegukan secara terus-menerus. Saat teman-temannya merayakan kemenangan Chansu, Ina justru menyemburkan air sambil berkata jika dia tidak menerima cinta Chansu. Ina juga mengatakan kalau dia akan membuktikan jika Delpo tidak melakukan kecurangan. Karena kesal, Chansu menendang sepeda Ina hingga baut remnya lepas. Dalam perjalanan pulang, Ina berteriak saat menyadari remnya tidak berfungsi. Delpo yang kebetulan ada di sana, ia pun segera menolong Ina. Akibat kejadian itu, Delpo tak sadarkan diri dengan luka di kepalanya. Saat akan menuju ke rumah sakit, Delpo seketika terbangun. Melihat Ina yang menangis khawatir, ia justru merasa malu. Karena lukanya tidak terlalu parah, mereka pun meminta turun. Beberapa hari kemudian, saat di perpustakaan, Ina menemukan ratusan buku yang memiliki riwayat telah dipinjam oleh Delpo. Dengan adanya bukti tersebut, Ina semakin yakin jika Delpo tidak melakukan kecurangan. Singkat cerita, Chansu sangat terkejut karena lawannya kali ini adalah Delpo. Delpo kemudian memperkenalkan diri kalau teman-temannya sering memanggilnya dengan sebutan Al-Zero karena dia adalah siswa dengan nilai peringkat terakhir di kelasnya. Mendengar itu, semua penonton tertawa karena murid terbodoh akan melawan An Chansu, murid terpintar di sekolah. Betapa mengejutkannya, Delpo justru memenangkan setiap soal. Bahkan nilai poinnya mengalahkan Chansu. Kini semua orang akhirnya percaya jika Delpo memang tidak curang. Ina tahu kalau Delpo pura-pura bodoh demi sang kakek. Karena faktanya Delpo yang asli
soal terakhir, Dalpo sengaja mengalah hingga akhirnya Chamsulah yang memenangkan kuis tersebut. Setelah acara selesai, produser TV yang bernama Huang justru mengatai Dalpo yang seolah main-main dengan acara TV-nya. Padahal sebenarnya Dalpo bisa saja menang. Dengan nada marah, Dalpo mengatakan alasannya menolak menang karena dia tidak ingin jika minggu depan harus kembali ke tempat yang dipenuhi sampah seperti mereka. 심작하고 떠들어댄 인간들이 특실됩니다. Singkat cerita, 3 tahun kemudian Ina dan Dalpo sudah lulus dari sekolah. Keluarga mereka kini tinggal di sebuah apartemen tepatnya di kota Seoul. Kini Dalpo bekerja sebagai sopir taksi, sedangkan Ina hanyalah pengangguran yang sudah puluhan kali selalu gagal dalam tes wawancara menjadi reporter. Keesokan harinya, Ina diantar oleh Dalpo ke kantor MSC untuk mendaftar menjadi reporter yang merupakan tempat kerja ibunya. Setelah mengantar Ina, Dalpo melihat seorang pria tua yang tak sengaja menabrak mobil truk. Dengan baiknya, Dalpo menyuruh kakek itu untuk pergi. Kemudian, Dalpo meninggalkan kontaknya seolah dialah yang menabrak truk tersebut. Tanpa diduga, truk itu ternyata milik Ki Jae-myung yang kini bekerja sebagai pengangkut galon. Sementara itu, Ina terlihat gugup karena ibunya menjadi salah satu orang yang mewawancarainya. Namun sayang, dalam wawancara itu, Ina kembali gagal. Saat akan pulang, Ina sempat menghubungi nomor ibunya yang sama sekali tidak ada panggilan masuk. Artinya, selama 13 tahun terakhir, Ina mengirim pesan ke nomor yang salah. Ibunya lalu berbisik kalau dia tidak akan pernah merindukan anaknya. Tak lama setelah itu, Dalpo mencoba menghubungi Ina yang sedang menangis. Namun Ina tidak mengangkat teleponnya dan berbohong kalau dia sedang sibuk bersama ibunya. Suatu malam, Jae-myung tidak sengaja mendengar pembicaraan Munduksu dan kedua temannya yang sedang membahas kebakaran pabrik 13 tahun lalu. Akhirnya, Jae-myung mengetahui jika ayahnya telah difitnah. Dan secara tidak langsung, ayahnya dibunuh oleh karyawan pabrik tersebut. Di waktu yang sama, Ina rupanya akan berhenti melamar menjadi reporter dan berniat membakar semua buku jurnalis miliknya. Setelah mengetahui perlakuan Song Chae-ok terhadap Ina siang tadi, Dalpo mengatakan kalau dia ingin menjadi seorang reporter. Kemudian ia pun mengajak Ina untuk berjuang bersama-sama. Meskipun selama ini Dalpo membenci Ina dan ibunya, namun ternyata ia memiliki perasaan terhadap Ina. Dalpeng yang melihat kedekatan mereka kemudian memperingati Dalpo untuk jangan mendekati Ina karena dia ingin putrinya berjodoh dengan laki-laki yang berasal dari keluarga yang jelas. Keesokan harinya, Ina dan Dalpo belajar buku-buku jurnalis. Mereka belajar menjadi reporter dan saling mengoreksi intonasi satu sama lain. Beberapa hari kemudian, ayahnya memaksa Dalpo masuk ke sebuah salon dan membelikan pakaian baru. Di sini ayahnya sangat senang melihat kegantengan anaknya. Di perjalanan pulang, ayahnya mengatakan bahwa Dalpo rela berpura-pura bodoh menjadi Dalpo anaknya. Ternyata selama 13 tahun ayahnya sudah tahu jika dia bukanlah anaknya. Namun ia tidak mau jujur karena takut Dalpeng akan mengusir Dalpo dari rumah. Mendengar itu, Dalpo pun menangis. Sesampainya di rumah, mereka terkejut dengan penampilan baru Dalpo yang sangat tampan. Dalpeng menjadi sangat malu dengan Ina yang sangat jorok dan tidak memperhatikan penampilan. Sebulan kemudian, Ina dan Dalpo mengikuti seleksi di stasiun TV Waijin. Beberapa tahap seleksi pun mereka lewati dengan sangat lancar. Hingga sampai di tahap diskusi terbuka, Dalpo begitu terkejut karena topik mereka kali ini adalah kasus kebakaran yang menimpa ayahnya 13 tahun lalu. Produser Huang berkata jika kerangka Ki Hosang telah ditemukan beberapa hari lalu. Saat bangunan pabrik hendak dirobohkan, seorang petugas menemukan kerangka di sana. Jae-myung yang kebetulan ikut bekerja membongkar pabrik tersebut, ia pun menangis sejadi-jadinya. Hatinya begitu hancur karena selama 13 tahun terakhir ayahnya telah difitnah dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Kembali ke Dalpo, ia pun mendebat keras Ina yang membela tindakan jurnalis dan juga saksi 13 tahun lalu. Dalpo juga berkata kalau sekarang dia sudah paham mengapa seorang Pinocchio tidak bisa menjadi reporter. Mendengar itu, semua orang terkejut mengetahui Ina pengidap Pinocchio.
Padahal sebelumnya Ina dan Delpo telah sepakat untuk menutupi sindrom tersebut. Pada akhirnya Ina meninggalkan tempat itu yang artinya dia telah gagal dalam seleksi tersebut. Singkat cerita, Delpo akhirnya diterima menjadi reporter, sedangkan Ina bekerja di sebuah minimarket. Di tempat kerjanya, Delpo bertemu dengan teman-teman seperjuangannya. Mereka memiliki senior yang suka sekali marah-marah dengan alasan konyol. Kredibilitas Waijen terus naik, berbanding terbalik dengan MSC yang semakin menurun. Akhirnya, Cheok menemui Ina dan menawarinya menjadi reporter. Tentu saja, Ina hanya akan dijadikan boneka promosi agar orang-orang percaya dengan berita yang disiarkan oleh pengidap Pinocchio. Saat pulang bekerja, Delpo sengaja membeli kue strawberry kesukaan Ina karena hari itu merupakan hari ulang tahun Ina. Namun, karena hubungan mereka sedang renggang, ia pun memberikan kue itu ke anak kecil dan seorang nenek. Sesampainya di rumah, Ina mengatakan kalau dia senang Delpo berhasil menjadi reporter. Delpo ternyata percaya kepada Ina karena sejak diskusi tempo hari, cegukan Ina masih belum berhenti. Ina berkata alasan dia terus cegukan karena tidak ingin Delpo mendebatnya karena dia menyukai Delpo. Ina mengatakan kejujuran tersebut agar cegukannya berhenti. Mendengar itu, Delpo terkejut karena Ina memiliki perasaan yang sama. Pada akhirnya, karena alasan keluarga, mereka sepakat untuk memendam perasaan tersebut. Saat mereka akan makan malam, Delpo terkejut mendapati kuenya ada di sana. Ternyata Delpeng mendapatkan kue itu sebagai imbalan dari seorang nenek yang menanyakan alamat. Sambil makan kue kesukaannya, Ina berkata mungkin nenek itu malaikat karena seluruh keluarganya lupa hari ulang tahunnya. Singkat cerita, tanpa memberitahu sang ayah, Ina akhirnya menerima tawaran ibunya untuk menjadi reporter. Saat itu, Ina bersama Seo Bumjo yang juga seorang reporter karena koneksi dari ibunya. Ina kemudian mengenalkan dirinya sebagai reporter pertama yang mengidap sindrom Pinocchio. Sedangkan Delpo sebagai pemagang, dia dan rekan-rekannya diminta mengamati ruang otopsi. Mereka berusaha kuat saat melihat bagian dalam tubuh manusia. Ketika di rumah, Delpo tiba-tiba muntah karena dia teringat saat di ruang otopsi setelah melihat usus yang dimasak oleh ayahnya. Mengira Delpo sakit, Ina kemudian memberinya obat. Begitupun kakek dan juga Delpeng. Atas perhatian mereka, Delpo akhirnya sadar jika keluarganya sangat berharga dibandingkan perasaannya terhadap Ina. Sementara itu, setelah Jaemyong menemukan dompet milik Munduksu, ia pun mengajaknya untuk bertemu. Jaemyong kemudian meminjam ponselnya, namun tiba-tiba saja ia pun terjatuh. Beberapa hari kemudian, kedua teman Munduksu ditemukan tewas dalam insiden kebakaran. Sedangkan Munduksu diduga membunuh mereka karena dia menghilang. Tentu saja itu adalah perbuatan Jaemyong yang menuntut balas atas kematian ayahnya yang difitnah. Sementara itu, produser Huang bertanya mengapa Delpo menjadi reporter padahal beberapa tahun lalu dia berkata bahwa jurnalis adalah sampah. Delpo menjawab kalau baginya tempat ini tetap sama, dipenuhi orang-orang menjijikan. Delpo akhirnya berkata jujur jika dia adalah Ki Hamyong, putra dari Ki Hosang, kapten tim pemadam kebakaran 13 tahun lalu. Motifnya menjadi reporter yaitu untuk mengumumkan kepada dunia bahwa ayahnya tidak bersalah. Sementara di sisi lain, Delpeng didatangi mantan istrinya untuk meminta izin agar Delpeng membolehkan Ina menjadi reporter. Pada akhirnya, Ina sangat senang setelah ayahnya memberikan izin. Singkat cerita, Delpo dan Ina mencari berita di kantor polisi yang sama, yaitu di distrik Sungai Han. Di sana, mereka pun bertemu dengan Chansu yang ternyata seorang polisi. Delpo kemudian bekerja sama dengan Yun Yure, sedangkan Ina bersama So Bumjo. Tugas mereka di sana yaitu merayu para polisi agar membagi kasus yang bisa dilaporkan. Saking sibuknya, mereka bahkan tidak peduli dengan penampilan mereka yang terlihat sangat kucel. Dengan keahliannya, Delpo mencoba menjadi penjilat agar Chansu mau berbagi kasus dengannya. Untuk berita pertama, tim Ina dan Delpo harus bersaing untuk mendapatkan informasi kasus kematian wanita di pusat kebugaran. Wei Jin melaporkan kasus tersebut sesuai informasi
reaksi dari Dalpo dan Yure jika wanita itu memaksakan diet karena mantan suaminya menikah lagi. Namun beberapa detik kemudian MSC juga menyiarkan berita tersebut. Seorang ibu yang memaksa diet karena hendak melakukan transplantasi jantung ke anaknya yang sedang sakit. Karena ulahnya Yure dimarahi oleh atasannya. Sedangkan Dalpo dia meminta maaf kepada anak korban atas berita yang disiarkan. Atas berita tersebut, rating Waijin mengalami penurunan. Berbeda dengan MSC yang justru perlahan mulai naik. Sejak saat itu, tim Waijin sepakat untuk melupakan persaingan rating dan fokus memberitakan kebenaran. Selama seharian, Dalpo tidak bisa dihubungi kantornya karena dia sedang bersama ayahnya. Dalpo mengatakan kalau dia ingin berhenti menjadi reporter. Mendengar itu, ayahnya berkata, "Jika kotor, maka bersihkanlah, bukan malah menghindarinya." Pada akhirnya, Dalpo kembali ke kantornya dan meminta maaf. Sementara itu, Bumju yang masih anak mama, ia pun dijenguk oleh ibunya. Ibunya yang bernama Rosa ternyata pemegang saham terbesar di TV MSC. Atas permintaan anaknya, Rosa membawa banyak barang termasuk barang untuk Ina yang saat itu agak sakit. Suatu ketika, Chansu yang sedang membawa panggilan terakhir milik Bunduksu berusaha menyembunyikannya dari Ina dan Bumju. Dalpo yang datang justru langsung menghafal tulisan tersebut dengan sangat mudah. Malam itu, Dalpo mendapati Ina yang sedang sakit tertidur di toilet. Dengan cepat, dia pun segera membawanya ke rumah sakit dan terus menjaganya. Atas tindakannya itu, Ina justru sangat kesal karena begitu sulit melupakan Dalpo. Seperti menyetujui pernyataan Ina, ia pun langsung memeluk keponakannya itu. Suatu hari, Dalpo teringat catatan Chansu sebelumnya jika nomor terakhir yang dihubungi Munduksu ternyata sama dengan nomor pemilik truk galon tempo hari. Dalpo yang berharap menemukan info tentang kasus Munduksu, ia pun mengajak pemilik truk itu untuk bertemu. Namun di sini Dalpo terkejut setelah pria itu menyebutkan namanya, yaitu Ki Jae-myung. Meskipun dia adalah kakak kandungnya, namun Dalpo memiliki firasat buruk kenapa kakaknya bisa berhubungan dengan Munduksu. Akhirnya ia pun memperkenalkan diri sebagai Choi Dalpo dan tidak mengatakan pekerjaannya yang sebagai reporter. Suatu ketika Ina menceritakan sikap ibunya saat di kantor yang tak pernah menghargainya. Namun Dalpo mengalihkan pembicaraan dan mengatakan jika mereka tidak bisa hanya menjadi paman dan keponakan saja. Pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk menjalin hubungan. Keesokan harinya Rosa datang menemui Dalpeng agar bisa menjodohkan Ina dengan anaknya. Dalpeng yang mendengarnya terkejut karena akhirnya ia bisa memiliki besan seorang konglomerat. Sementara itu, Jae-myung mengikuti Dalpo hingga akhirnya mengetahui jika Dalpo seorang reporter. Karena merasa diintai, ia pun sangat marah dan berkata agar Dalpo jangan pernah mengikutinya lagi. Suatu ketika, Jae-myung terlihat menyelamatkan seorang anak yang hampir tertabrak sebuah truk. Namun sayang, dialah yang harus menjadi korban. Berita tersebut rupanya disiarkan secara langsung karena tak sengaja terekam kamera saat Ina dan timnya sedang meliput. Jae-myung yang mengetahui Ina putri Song Chae-ok, ia pun mau diwawancara. Namun setelah itu, Dalpo meminta Ina agar tidak berurusan lagi dengan Jae-myung yang membenci wartawan. Tanpa bertanya apa alasannya, Ina pun mengiyakan perkataan Dalpo. Setelah berita tersebut disiarkan, masyarakat akhirnya tahu jika Jae-myung adalah anak Ki Ho-sang, korban kebakaran 13 tahun lalu. Berita tersebut bahkan menjadikan Jae-myung bak pahlawan yang terus disiarkan hingga memiliki banyak penggemar. Di sisi lain, Ina terlihat senang setelah mengetahui sepatu yang ia dapat dari ayahnya ternyata pemberian ibunya. Saat di ruang editor, Ina diperlihatkan rekaman wawancara Ki Jae-myung 13 tahun lalu. Pada saat itu, Song Chae-ok berkata hanya akan menayangkan bagian Jae-myung yang menangis. Kemudian kita diperlihatkan saat Jae-myung ditahan di kantor polisi akibat penyerangan terhadap Song Chae-ok. Karena ia ditahan, Jae-myung tak bisa menghentikan adik dan ibunya yang melompat ke laut. Tentu saja Jae-myung menganggap kematian ibu dan adiknya adalah kejahatan Song Chae-ok.
Akhirnya Ina menyadari bahwa ibunya adalah orang yang kejam. Saat itu Ina melihat satu sepatu milik Ki Hamyong yang tertinggal di bebatuan. Ina kemudian pulang dan memastikan sepatu tadi sama persis dengan sepatu milik Dalpo. Setelah itu Ina diberitahu oleh si kakek bahwa sepatu itu pernah dipakai pamannya saat tenggelam di laut. Pada akhirnya Ina mengetahui alasan kenapa sedari dulu Dalpo begitu membencinya. Setelah menemuinya, Ina terus menangis dan meminta maaf. Dalpo akhirnya menceritakan masa lalunya mengenai ayahnya yang difitnah. Mendengar itu, Ina mendukung penuh kalau Dalpo ingin membalaskan dendamnya kepada Song Cheok. Singkat cerita, saat Song Cheok mengisi kuliah umum, Ina yang kesal kemudian membahas mengenai ibunya yang telah mengabaikan fakta tentang Ki Hosang 13 tahun lalu. Jaemyong yang diam-diam mengikuti kuliah tersebut, ia pun terkejut karena Ina mengetahui kisah keluarganya. Ina berkata bahwa ibunya tetaplah penulis tabloid sampah sama seperti 13 tahun lalu. Song Cheok hanya bisa diam dipermalukan oleh anaknya di depan umum. Setelahnya, Jaemyong mencari Ina dan bertanya dari mana Ina tahu semua kisah keluarga Ki Hosang. Tiba-tiba Dalpo datang dan langsung memberitahu nama aslinya. Ya. Setelah Dalpo menceritakan masa lalunya, Jaemyong akhirnya percaya jika Dalpo adalah adiknya. Tak lama setelah itu, Jaemyong memberitahu bahwa ia telah membunuh seseorang. Sementara di sisi lain, Bumju menyadari cintanya bertepuk sebelah tangan setelah Ina selalu menyebut nama Dalpo. Suatu ketika, Dalpo mengatakan alasan mengapa ia tidak bisa balas dendam kepada Song Cheok karena Ina lah alasannya. Mendengar hal itu, Ina memutuskan hubungan mereka agar Dalpo bisa balas dendam. Atas permintaan MSI, Jaemyong akhirnya melakukan wawancara untuk membahas kasus ayahnya 13 tahun lalu. Untuk pertama kalinya, rekaman Jaemyong pun ditayangkan, walaupun Song Cheok sudah meminta maaf, namun Jaemyong terus memojokkannya. Jaemyong berkata, 13 tahun lalu, kau telah mengubah ayahku menjadi seperti iblis. Untuk kedua kalinya, Song Cheok hanya bisa terdiam saat dipermalukan di depan semua orang. Saat itu juga, Jaemyong mengakui perbuatannya yang telah menghabisi nyawa seseorang. Di waktu yang sama, atas petunjuk kakaknya, Dalpo melaporkan penemuan jasad Munduksu yang dibunuh kakaknya untuk balas dendam atas kematian ayahnya. Jaemyong juga telah meracuni 2 karyawan pabrik yang merupakan teman Munduksu dan merekayasa dengan insiden kebakaran. 기아명입니다. Akhirnya, setelah 13 tahun, Dalpo berani menyebutkan nama aslinya. Begitulah Hamyong dan Jaemyong bekerja sama untuk mempermalukan Song Cheok. Ki Hamyong terus menangis karena menyaksikan kakaknya menyerahkan diri ke polisi. Setelah mendengar semuanya, kakek sangat sedih karena Dalpo ingin pindah ke rumah Jaemyong. Bahkan akan mengganti namanya menjadi Ki Hamyong. Dalpeng memintanya untuk tidak pergi, namun Dalpo sudah memutuskan kalau dia akan pindah. Si kakek terus menangis, begitupun juga dengan Ina yang akan kehilangan Dalpo. Beberapa hari kemudian, Jaemyong menjalani reka ulang di TKP, sedangkan Dalpo menyaksikan dari kejauhan. Kini orang-orang mengenal Song Cheok sebagai pembunuh dengan kata-kata beritanya. Cheok bahkan dilempari telur seperti yang dirasakan Hamyong dulu. Pada akhirnya, Song Cheok mengundurkan diri menjadi penyiar dan memilih bekerja di balik layar. Suatu ketika, Hamyong terang-terangan berkata jika ia akan terus menjatuhkan Song Cheok. Di suatu malam, Bumju berkata jujur jika ia telah mencuri ponsel Song Cheok selama 13 tahun. Saat itu, Song Cheok tak sengaja meninggalkan ponselnya di rumah ibunya. Dan sejak saat itu, ponsel tersebut dipegang olehnya hingga menerima semua pesan yang dikirim Ina ke ibunya. Ternyata, selama 13 tahun, Bumju sudah menyukai Ina. Dengan berani, ia pun mengajak Ina untuk pacaran. Namun, Ina terus cegukan yang artinya hati Ina berkata tidak. 미안하다. Esok harinya, mereka mendapati kasus baru, yaitu seorang santa yang mencuri tas ransel mahal demi anaknya. Pembahasan cukup pelik karena ransel yang dicuri merupakan produk Bumju Department Store. Bumju kesal karena teman-temannya memaksa agar segera melaporkan berita tersebut.
Pagi harinya, Bumju hampir berkelahi dengan Delpo yang terus menggali informasi mengenai toko tas keluarganya. Ia khawatir ibunya akan mengalami kebangkrutan karena melaporkan seorang pencuri. Berbeda dengan putranya, Rosa justru sangat welcome terhadap para reporter. Peliputan akhirnya dilakukan di toko dan menunjukkan beberapa produk yang ada di sana. Setelah itu, Bumju terus mengirimi pesan ke ibunya untuk meminta maaf karena reputasi toko akan buruk. Tanpa sengaja, Delpo mendapati sebuah bukti yang dia ambil dari tempat sampah. Bukti Bumju Department Store yang menyetok banyak tas seakan produk mereka akan laku keras, bahkan menaikkan harganya hingga berkali-kali lipat. Bumju kemudian memastikannya sendiri dan melihat toko ibunya begitu ramai. Di sini Bumju justru sangat kecewa kepada ibunya yang menggunakan pencuri dan berita viral sebagai taktik pemasaran. Di sisi lain, Ina, Delpo dan Yure terlihat sedang meminta kasus kepada Chansu. Tiba-tiba seseorang mendatangi mereka yang ternyata Jihe menikah dengan Chansu yang kini sudah memiliki 3 orang anak. Tak lama setelah itu, mereka melihat berita kebakaran pabrik yang menelan banyak korban. Padahal sebelumnya, Chansu mengkonfirmasi bahwa pabrik tersebut dalam keadaan aman. MSI menayangkan berita tersebut dan menyalahkan seorang polisi yang tidak bisa mencegah terjadinya kebakaran. Ternyata polisi tersebut adalah Chansu. Hal itu jelas tidak masuk akal karena Chansu telah difitnah sama seperti Ki Hosang 13 tahun lalu. Chansu lalu memberikan keterangan kepada para reporter atas temuannya yang sangat tidak mungkin terjadi kebakaran. Karena dampak berita Song Cheok, Chansu harus menjadi pusat perhatian publik bahkan menjadi bahan olok-olok. Kemudian Ina dan Delpo mendapati CCTV milik Song Cheok yang ternyata telah diedit dan dipotong. Mereka berusaha mencari CCTV lain di lokasi tersebut. Namun CCTV yang ditemukan justru semuanya error atau disengaja sudah diambil oleh pihak lain. Di waktu bersamaan, Chansu dianggap tak memiliki hati nurani karena ia pergi merayakan pesta ulang tahun anaknya. Chansu yang kini mulai panik, ia pun memohon agar teman-temannya mau menolongnya. Akhirnya, setelah pencarian panjang, Delpo menemukan satu CCTV dari mobil yang terparkir di depan pabrik. Di sini, Chansu langsung memeluk temannya sebagai ucapan terima kasih. Chansu akhirnya berkata jujur bahwa dialah yang telah menyebarkan rumor jika Delpo mencuri soal tes saat masih SMA. Delpo yang mendengar itu, ia pun memaafkannya begitu saja. Malam harinya, Delpo mendapati Ina yang sedang mencari CCTV mobil yang sudah diambil. Yure yang melihat kedekatan mereka, ia pun cemburu karena ternyata ia menyukai Delpo. Delpo meminta Ina agar berhenti merasa bersalah atas semua tindakan ibunya. Ina kemudian diajak pulang ke rumah Delpo yang jaraknya lumayan dekat. Saat Ina akan pulang, tiba-tiba ayahnya dan kakek datang di saat yang tidak tepat. Ina lalu bersembunyi di dalam lemari saat kakek dan ayahnya masuk. Singkatnya, setelah situasi sudah aman, Delpo justru mendapati Ina yang tertidur. Pada akhirnya, Ina pun bermalam di rumah Delpo. Pagi harinya, Ina membuat sarapan untuk mereka berdua. Sialnya, sebelum kebenaran kasus Chansu terungkap, berita aktual justru tergantikan dengan siaran Olimpiade. MSI meliput kemeriahan Olimpiade tersebut, sedangkan Waijin tetap fokus pada berita penting yaitu kebakaran pabrik. Mereka tentu saja khawatir kejadian 13 tahun lalu akan terulang kembali. Orang-orang hanya mengetahui Ki Hosang bersalah sebelum mereka mengetahui kebenarannya. Fakta pun disiarkan dengan menunjukkan sebuah ledakan yang disebabkan oleh limbah kimia ilegal yang dibawa mobil truk. Artinya ledakan itu bukan berasal dari pabrik yang diperiksa oleh Chansu. Nah, video truk itulah yang telah dipotong oleh MSI. Chansu akhirnya bisa lega karena ia terbebas dari tuduhan. Sedangkan para politisi yang terlibat dengan limbah kimia ilegal langsung diperiksa. Bumju memberitahu kecurigaannya tentang kedekatan antara ibunya dan Song Cheok. Ina lalu membawa ponsel ibunya ke data return untuk mengembalikan pesan yang telah dihapus. Setelah menunggu beberapa lama, Ina dan Bumju melihat pesan tersebut. Mereka seketika menangis saat membaca pesan 13 tahun lalu. Nah, isinya demi menutupi sebuah kasus, Pak Rosa
Song Cheok mengalihkan perhatian publik dengan memfitnah Ki Hosang sebagai penanggung jawab atas semua anggota yang tewas. 22 Oktober tahun 2000, Ibu Hamyong meninggal dan Ki Hosang resmi jadi buronan. Sehari kemudian, 23 Oktober tahun 2000, Song Cheok mendapatkan promosi dan ditempatkan di posisi bagus. Ibunya akan memberitahu semuanya jika Bumju mengundurkan diri dari MSI. Tentu saja Bumju langsung melakukannya. Park Rosa akhirnya mengaku demi bisnisnya ia pun melakukan semua kejahatan tersebut. Begitupun Song Cheok, ia pun mengakui semuanya atas suruhan Park Rosa. Namun bukannya takut, Cheok justru menyuruh Ina agar tetap tutup mulut dan dijanjikan bahwa Ina akan ditempatkan di posisi yang bagus. Dalpo berterima kasih karena Ina telah memberikan bukti-bukti tersebut. Akhirnya Wei Jin memutuskan akan menyelidiki kasus tersebut. Sementara itu Ina mengundurkan diri dari MSI. Hal itu membuat Cheok ketakutan karena posisinya semakin terancam. Mengetahui Ina mengundurkan diri setelah memberikan salinan SMS, Dalpo pun memutuskan untuk menunda berita tersebut ke publik. Di sini ia pun meminta Ina agar kembali bekerja di MSI. Seniornya begitu senang melihat Ina memutuskan kembali bekerja. Sementara itu, setelah berhenti menjadi reporter, Bumju mengikuti kemanapun ibunya pergi. Di waktu yang sama, Dalpo memberikan salinan SMS dan ponsel milik Song Cheok agar Ina terlepas dari sebutan penyebar data seseorang. Dalpo lalu berkata, atas perbuatanmu, kau sendiri yang harus memberitahu dunia. Seketika saja Cheok menangis karena Dalpo dan Ina selalu membuatnya malu di depan semua orang. Di sisi lain terlihat seseorang yang langsung menyerang Dalpo. Meskipun Dalpo berhasil mengalahkannya, namun pria tersebut berhasil kabur. Setelah itu ia pun pergi ke gedung MSI. Ternyata sasaran penyerangannya kali ini adalah Song Cheok dan Ina. Beruntung Dalpo datang tepat waktu dan berhasil menangkap pria tersebut. Akibat luka yang didapatnya tadi, ia pun jatuh pingsan. Dalpo kemudian pulang ke rumah bersama Ina. Saat itu Dalpeng melihat putrinya yang sedang bersama Dalpo di kamar mandi. Dalpeng yang kini telah setuju dengan hubungan mereka, ia pun mengarang cerita jika semalam ia bermimpi Dalpo berpacaran dengan Ina. Mendengar itu tentu saja kakek langsung marah karena mereka paman dan keponakan. Sementara itu, setelah memikirkan semuanya, Cheok akhirnya memutuskan akan menebus dosanya dengan menyiarkan kejahatan yang telah dilakukan bersama Park Rosa 13 tahun lalu. Namun sialnya, ia justru dipindah tugaskan oleh atasannya. Cheok lalu mengembalikan bukti tersebut kepada Dalpo untuk disiarkan. Ina dan Dalpo akhirnya bekerja sama atas instruksi dari Song Cheok. Rencana pertama, Cheok meminta agar Chansu menuntutnya atas pencemaran nama baik perihal berita kebakaran pabrik. Dan saat penyelidikan tersebut, Cheok akan mengakui kesalahannya, yaitu koneksinya dengan Park Rosa dan juga kesalahan mereka 13 tahun lalu tentang Ki Hosang. Karena namanya terus disebut, Park Rosa akhirnya dikejar-kejar wartawan. 말씀 없으십니까? Ia pun semakin panik karena benar-benar menjadi viral. Ia lalu mencoba mengalihkan perhatian publik dengan menuduh aktor yang sedang naik daun sebagai pemakai narkoba. Akan tetapi aktor tersebut terbukti tak bersalah. Cheok yang terus menyadari kesalahannya, ia pun mulai dekat dengan Ina. Sementara itu, Bumju datang ke kantor polisi menyerahkan diri atas percobaan pembunuhan yang sebenarnya dilakukan olehnya. Di waktu yang sama, Park Rosa rupanya sedang mengadakan peresmian pembangunan mal barunya. Namun, tidak ada satu pejabat pun yang datang. Melalui wartawan, ia pun mengetahui jika anaknya telah menyerahkan diri ke polisi. Malam harinya, para wartawan berkumpul menunggu Park Rosa yang hendak menjenguk anaknya di penjara. Cheok yang juga ada di sana, ia pun memberikan arahan agar rencana mereka berhasil. Sama seperti yang dilakukan Jemyong terhadap Cheok, Dalpo terus memojokkan Park Rosa atas segala kasusnya. Park Rosa akhirnya mengaku kalau dialah yang telah melakukan penyerangan. Ia juga mengakui kejahatannya terhadap keluarga Ki Hosang 13 tahun lalu. Hal itu ia lakukan karena ingin menutupi bisnis ilegalnya yang mulai naik di berita.
Terlihat pembangunan mall miliknya dihentikan, sedangkan sahamnya di MSI akhirnya dijual. Bumju akhirnya dibebaskan, dan begitulah strateginya agar Pak Rosa mau menyerahkan diri karena ibunya tidak bisa melihat Bumju di penjara. Meskipun sangat menyedihkan, namun itu jalan terbaik agar ibunya menebus dosa atas semua kejahatannya. Karena semua kejahatan Pak Rosa sudah terungkap, Chansu membatalkan tuntutannya terhadap Song Cheok. Setelah itu, Cheok mengundurkan diri dari MSI, sedangkan direktur MSI mulai panik karena namanya mulai terseret dalam kasus Pak Rosa. Singkat cerita, setahun kemudian Dalpo dan Ina bersiap berangkat kerja. Rupanya mereka tetap menjalin hubungan di belakang kakek karena tak merestui hubungan mereka. Sebagai senior, Dalpo bertugas merekrut para junior baru di kantornya. Sedangkan Cheok kini bekerja sebagai dosen di sebuah kampus. Sama seperti Dalpo, Ina juga sedang melakukan perekrutan reporter MSI. Namun tanpa diduga, Ina mendapati Bumju yang ternyata mendaftar kembali menjadi reporter. Sementara di sisi lain, kakek tak sengaja melihat dompet Dalpo yang tertinggal. Di dalamnya terlihat foto Dalpo dan Ina yang sedang bersama anak Chansu. Karena foto tersebut, si kakek akhirnya menyusul Dalpo yang sedang meliput. Kakek kemudian berkata kalau ia datang untuk membatalkan adopsinya agar Dalpo bisa mendapatkan kembali nama aslinya. Si kakek meminta maaf karena sudah egois. Ia pun sangat takut jika Dalpo pergi dari hidupnya. Kakek juga berterima kasih karena Dalpo sudah mau menjadi anaknya. Kakek kemudian meminta Dalpo untuk selalu membahagiakan Ina. Pada akhirnya, Ina dan Dalpo menikah dengan restu kakek dan ayahnya. Drama ini diakhiri dengan senyum kebahagiaan mereka.